Iktarobat parek asa atau opo dino kiamat. Wala yasdadu lan ora tambah annasu sepepenungso alat dunia ing atase dunia illa hirson kejaba tamak kejaba loba. Wala yasdaduna lan ora tambah sapa penungso minallahi saking Allah illa bu'dan kejaba adoh. Rawahu ngriwatake hadis sapa Imam Al-Hakimu sapa Imam Al-Hakim an Ibnu Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini merangkan waktu hari kiamat itu dekat sekali. Dekat menurut siapa? Ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi kita itu kan hadis ini sudah 1400 tahun yang lalu. Kalau ada yang protes loh kan itu masih lama. Masih lama versinya manusia. Kalau versi Allah itu 1000 tahun tuh cepet. Nah, ya toh. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau misalkan 1400 ya berarti tinggal sehari setengah saja. Tidak ada setengah hari tambah, sehari setengah. Maka bagi Allah itu hari kiamat sudah dekat sekali. Nah, Rasulullah itu memberikan ramalan dan ternyata tepat sekali. Bahwasanya nanti dari kiamat itu wala yasdadunna su'alat dunya illa hirson. Manusia itu nanti di akhir zaman itu masalah dunia itu sangat tamak, sangat serakah. Kalau tidak beragama ya tidak peduli itu halal atau haram, ya semuanya ditelan. Demikian pula yang kadang-kadang yang beragama aja kadang-kadang masih tamak dengan dunia. Contohnya apa? Ya contohnya ada pemuka agama. Saya tidak bicarakan agama yang lain lah, agama Islam sendiri ya toh. Kalau kita bicarakan agama yang lain nanti bisa kena IT, undang-undang IT saya. Ya toh. Ya kita bicarakan pemuka agama kita sendiri lah. Semacam diterangkan dalam kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin bahwasanya ulama itu nanti dibagi menjadi 3 macam lah. Gampangnya dibagi 3 macam. Ya, salah satunya adalah ulama dunia. Karena ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama dunia wal akhirat. Ulama dunia itu apa? Ulama dunia itu ulama yang tujuannya memang cari duit. Tujuannya cari duit. Dia itu dakwah, sekali dakwah pergi keluar kota tarifnya di atas 1 juta. Dalam kota minimal setengah juta. Nanti agak jauh dikit 2 juta atau 3 juta. Kalau sudah ada tarifnya semacam itu, ya meskipun dia tidak ngomong kita bisa mengetahui kalau dia adalah ulama dunia. Atau misalkan kalau zaman sekarang jadi YouTuber. Jadi YouTuber boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah selama tujuannya itu lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah tujuannya mencari duit, ulang ngaji tujuannya mencari duit supaya banyak view, supaya banyak subscribernya, kemudian dapat duit banyak, maka akhirnya gimana? Akhirnya dia sudah menjadi ulama dunia. Apa ciri-cirinya ulama YouTuber yang sudah menjadi ulama dunia? Biasanya takalluf. Takalluf itu apa? Dia itu berbuat berpura-pura, memaksakan diri. Maka itu takalluf. Contohnya ketika ditanya misalkan tidak tahu, ya dijawab saja. Itu namanya takalluf. Tidak boleh. Karena menjawab kalau tidak tahu sesuatu kemudian ketika ditanya maka jawabannya haruslah la adri atau la a'lamu. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Karena kata-kata la adri atau la a'lamu itu separuh dari ilmu. Kalau ada orang alim kok anti dengan kata-kata la adri, ya berarti dia itu sudah termasuk ulama dunia. Kemudian ciri-ciri lagi ulama dunia itu biasanya dia itu suka menghina, suka menjelek-jelekan ulama yang lain. Yang lagi viral itu kemarin ada Habib yang menjelekkan kiai-kiai, dianggap kroco, ya toh,
Habib siapa saya lupa namanya. Loh, itu kan tidak pantas. Kenapa kok tidak pantas? Kalau benar dia itu Habib, harusnya yang jadi contoh teladannya adalah nenek moyangnya, yaitu Kanjeng Nabi. Nenek moyangnya Kanjeng Nabi itu harus jadi uswatun hasanahnya, suri teladannya. Kanjeng Nabi itu tidak pernah berkata kasar loh. Pernah ngomong jelek-jelek, semarah-marah dia kepada orang lain, tidak pernah kemudian sampai perkataan buruk kepada orang lain. Bahkan ketika dia itu bertemu dengan Wahsy itu adalah pembunuh Hamzah. Nah, jadi pamannya Kanjeng Nabi namanya Hamzah, ketika perang Uhud itu kalau tidak salah dibunuh sama Wahsy. Nah, karena Wahsy disuruh sama Zainab. Nah, karena saudaranya Zainab dibunuh sama pamannya Kanjeng Nabi Hamzah dengan cara ditombak, kemudian hatinya diambil untuk dimakan sama Zainab. Maka ketika Kanjeng Nabi lihat kondisi Hamzah semacam itu, beliau begitu marahnya sehingga ingin membalas dendam. Kemudian sama Allah kalau tidak salah kemudian disindir, diturun ayat yang mengatakan tidak boleh semacam itu. Maka nanti ketika di akhir hayatnya Kanjeng Nabi bertemu dengan Wahsy yang masuk Islam. Maka Kanjeng Nabi tidak maki-maki Wahsy, cuma beliau berkata, saya terima Islam kamu, tapi kamu jangan dekat-dekat dengan saya. Kenapa? Kalau saya dekat dengan kamu itu saya ingat sama paman saya Hamzah. Nah, saya menjadi sedih. Nah, jadi ya disuruh jangan dekat-dekat Kanjeng Nabi. Nah, ini Kanjeng Nabi, meskipun beliau begitu marah, tidak suka sama orang, tidak pernah jelek-jelekan, menghina orang lain, apalagi yang menghina kiai atau ulama. Nah, ya kemarin kalau tidak salah viral toh, saya baru tahu tadi atau kemarin tuh masalah ada Habib-habib yang menjelekkan kiai-kiai, terutama kiai NU, gitu kan. Maka perlu kita selidiki apa motivasinya dia, apa motifnya dia berkata itu. Jangan-jangan ini kalau kita suudzon itu jangan-jangan karena mencari dunia. Nah, kenapa kok mencari dunia? Karena pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Kalau kamu ingin terkenal, berbuatlah yang aneh-aneh. Nah, jadi kalau Anda tidak aneh, ya tidak terkenal. Contoh misalkan pernah lihat di YouTube ada yang lagi viral, diam 10 jam tanpa berbuat apa-apa. Loh, viral tuh itu akhirnya. Aneh. Atau misalkan ada konten YouTube yang lain yang kira-kira dia itu bikin semacam video, tapi video alam macam suara hujan, macam-macam, tapi tidak ada gambarnya, hitam pekat. Itu aneh. Karena itu dia terkenal. Karena itu dikatakan khalif tu'raf. Tidak percaya, Mas Huluk misalkan. Coba Anda datang ke masjid, sholat Jumat pakai mukena. Wah, sah itu. Tapi itu tu'raf Anda, langsung terkenal Anda. Wah, ya toh. Itu namanya khalif tu'raf ya, semacam itu. Jadi hati-hati ya. Ada yang kedua namanya ulama dunia, ulama ul akhirat, ulama yang hanya mikir akhirat saja. Karena saking mikirnya akhirat, akhirnya kadang-kadang tidak kuat dengan godaan manusia sekitarnya. Akhirnya dia uzlah pergi ke hutan, pergi kemana supaya tidak gampang tergoda dengan manusia, tidak gampang gosip dan lain sebagainya. Nah, ini pun sudah bagus. Tapi yang paling bagus adalah ulama dunia wal akhirat. Dia itu hatinya di akhirat, tapi tetap mau bergabung dengan manusia, masih serawung dengan manusia. Contohnya ya kalau yang kita bicarakan yang sudah meninggal, Mbah Maimun Jubair. Mbah Maimun Jubair itu ulama. Dia itu masih mau serawung, mau jadi anggota perwakilan rakyat DPR, MPR atau DPR, saya lupa. Maka ini namanya ulama dunia wal akhirat. Jadi dia masih mau ngurusi dunia, tapi tidak melupakan akhiratnya. Itu yang sulit, Mas. Jadi nanti di akhir zaman orang itu saking tamaknya dengan dunia sehingga jadi pelit. Jadi pelit, tidak mau membantu orang lain karena
apa namanya bagi dia, oh ini harta tak cari sendiri, ya mesti tak manfaatkan sendiri, tak gunakan sendiri. Padahal kalau kita perhatikan salah satu apa namanya, sebentar ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwasanya sebetulnya salah satu kunci melubernya rezeki, berlimpahnya rezeki itu adalah dari sedekah, dari bersedekah. Karena itu apa namanya, kita lihat banyak orang-orang yang tidak Islam, orang kafir, semacam apa namanya para miliarder di Amerika dan yang lainnya, ini mereka suka sedekah, suka memberikan. Karena berdasarkan penelitian mereka dan penelitian para ahli yang lain, ternyata memang sedekah itu bisa memperlancar rezekinya. Ini orang kafir, apalagi orang Islam. Mestinya ya harus lebih percaya lagi. Nah, cuma karena apa namanya, ajaran kita itu biasanya disuruh untuk nabung, untuk apa namanya, bekerja sendiri, dimanfaatkan sendiri, akhirnya jadi orang yang pelit. Ini bukan ajaran dari agama Islam. Rasulullah mengatakan orang mukmin itu mungkin mencuri, orang mukmin itu mungkin berbuat maksiat, berbuat jahat, tapi orang mukmin itu tidak mungkin pelit, tidak mungkin dia bakhil. Karena itu sebaiknya kalau kita jadi orang mukmin, orang Islam, itu kita sebaiknya jadi orang yang apa namanya, suka bersedekah, jadi orang yang dermawan. Wala yasdaduna minallahi illa bugdan. Dan orang yang apa namanya pelit, orang yang tamak akan dunia, maka dia itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka dengan orang yang pelit. Gitu, orang yang pelit. Karena itu dikatakan bahwasanya orang yang pelit itu apa namanya, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Kebalikannya, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud. Cuma sayangnya ikut Imam Asyuti hadisnya ada hadis yang dhaif. Kemudian apa namanya, Imam Al-Hakim perawinya ini mengatakan hadisnya itu sahih, tapi dikritik sama Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi itu peneliti hadis dalam kitab Al-Mustadrak Al-Shahihaini karena Imam Al-Hakim. Jadi beliau meneliti kitabnya Imam Al-Hakim, kemudian kalau sahih ya disahihkan, kalau tidak sahih ya dikritik sama dia. Cuma kita harus tahu bahwa saya ikut para peneliti kitab Al-Mustadrak Al-Shahihaini, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, tujuannya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih selain dari Bukhari dan Muslim. Itu ketika ditulis sama beliau langsung ditulis semua, kalau tidak salah 4 jilid kalau tidak salah ya. Ditulis semua, baru kemudian setelah selesai nulis, kemudian beliau teliti ulang mana yang kurang kuat, yang tidak sahih dibuang sama beliau. Sayangnya sebelum selesai meneliti kembali, beliau meninggal dunia. Karena itu ikut para ulama, jilid 1 dan jilid 2 dalam sahih Al-Mustadrak Al-Shahihaini itu memang banyak yang sahih dibandingkan yang lemah. Tapi yang 3 dan 4 itu masih belum karuan. Belum pasti. Kenapa? Karena kelihatannya beliau itu meninggalnya setelah meneliti jilid 1 dan 2. Jilid 3 dan 4 belum sempat diteliti ulang oleh beliau, ternyata beliau meninggal dunia. Ini ceritanya para ulama semacam itu. Jadi kalau rawahul Hakim kemudian dianggap sahih, jangan langsung diikuti.
karena kita harus dengar pendapatnya Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama yang lain dulu.